Baik Bapak Ibu, tema kita pagi hari ini adalah keluarga yang rukun diberkati Tuhan. Keluarga yang rukun diberkati Tuhan, gitu ya. Kita akan sekali lagi membaca Alkitab kita dari Mazmur nomor 133. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kita semua. Kita juga bisa melihatnya bersama di layar. Mazmur 133. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang berharga di atas kepala meleleh ke janggut Harun, turun ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu, saya akan memulai firman Tuhan kita dengan satu cerita, begitu ya. Jadi Alkisah ada sepasang suami istri yang kaya gitu ya. Mereka tinggal di sebuah rumah yang cukup besar dan 2 lantai rumahnya. Suami istri ini memilih untuk tidur di lantai atas Bapak Ibu, jadi tidak di lantai bawah. Jadi setiap malam sebelum tidur, istrinya ini sering mendengar suara-suara geradak geruduk begitu, yang cukup mengganggu. Nah, istrinya termasuk tipe yang agak khawatir, jadi selalu curiga, jangan-jangan maling begitu ya. Nah, setiap kali mendengar suara itu di malam hari, dia akan meminta suaminya itu untuk turun, untuk mengecek itu sebenarnya apaan sih begitu ya. Nah Bapak Ibu, awal-awal ya suaminya mengecek begitu. Dan ternyata itu adalah suara kucing Bapak Ibu. Jadi kucing tetangga yang suka ngelompat sehingga bikin suara begitu, agak mengganggu. Tapi walaupun sudah tahu itu suara kucing, setiap malam si istri ini kalau mendengar suara itu pasti suruh suaminya ngecek. Nah Bapak Ibu, hebatnya suami ini melakukan Bapak Ibu. Kenapa? Daripada istrinya nggak bisa tidur, daripada dia bertengkar sama istrinya gara-gara suara geradak geruduk, jadi dia turun melakukannya. Sayang sama istri ya Bapak Ibu suaminya. Nah Bapak Ibu sekalian, itu berjalan selama 30 tahun sejak mereka menikah. Dan suaminya tetap setia melakukannya. Dan suatu hari Bapak Ibu seperti biasa istrinya suruh lagi suaminya untuk turun untuk mengecek apakah ada pencuri. Nah kali ini suaminya pun turun dan ketika dia turun ke bawah ternyata benar Bapak Ibu ada pencuri yang langsung menodongkan pistol di kepalanya. Suaminya kaget begitu ya, lalu pencuri itu berkata serahkan semua hartamu. Karena suaminya tidak mau istrinya takut, panik. Oke, jadi suaminya segera pergi mengambil semua harta bendanya, dibungkus gitu dia serahkan kepada si pencuri. Pencuri setelah mengambil mau cepat-cepat pergi begitu ya, mau meninggalkan rumah itu. Tetapi suaminya tiba-tiba dengan setengah berteriak berkata, "Hei, tunggu sebentar, kamu jangan pergi dulu." Si pencuri kaget ya. "Kenapa aku tidak boleh pergi begitu?" "Kamu harus naik ke atas bertemu dengan istri saya." Pencuri ini tambah kaget. Lalu suami ini menjawab, sebab dia sudah menunggumu selama 30 tahun. Bapak Ibu, ya itu hanya sebuah kisah begitu ya. Tetapi untuk menjaga kerukunan, sang suami butuh untuk berkorban dengan tiap malam dia turun ya daripada dia harus bertengkar dengan istrinya. Nah Bapak Ibu sekalian, Mazmur 133 yang kita baca, itu merupakan sebuah mazmur yang terkenal. Dia terkenal karena keindahannya, dia juga terkenal karena ringkasnya, dan dia juga terkenal karena makna teologis yang mendalam. Jadi pagi hari ini kita akan belajar bersama bagaimana Tuhan itu memandang sebuah keluarga yang rukun dari Mazmur 133. Nah Bapak Ibu sekalian, sebagian penggalian ini saya baca dari Pendeta Yakub Trihandoko gitu ya yang saya sharingkan. Nah Bapak Ibu, apa sih sebenarnya keluarga yang rukun itu ya dari Mazmur 133? Kita mau lihat. Poin yang pertama Bapak Ibu,
keluarga yang rukun itu di mata Tuhan itu adalah sesuatu yang baik dan menyenangkan. Baik dan menyenangkan. Di ayat 1 kita melihat ada kata saudara-saudara. Di sini kata ini itu bisa diartikan di dalam konteks keluarga, yaitu merujuk kepada saudara dalam keluarga inti ya. Jadi kakak adik mungkin maupun keluarga besar. Nah, walaupun Mazmur 133 ini bisa diterapkan dalam konteks keluarga, namun penggunaannya di masa lampau waktu penulisan itu mungkin bukan seperti itu. Jadi Mazmur ini dipakai di dalam konteks yang lebih luas, yaitu seluruh umat Tuhan atau bangsa Israel. Mazmur 133 itu merupakan salah satu dari Mazmur ziarah sebutnya ya, namanya Mazmur ziarah. Dari 15 Mazmur ziarah yang ada. Jadi dari Mazmur kalau pasal 120 sampai 134 itu dikenal dengan Mazmur ziarah. Kalau Bapak Ibu yang bawa Alkitab boleh memperhatikan Alkitab. Di bagian atas selalu ada muncul tulisan nyanyian ziarah. Di dalam pasal 120 sampai 134 ini. Nah Bapak Ibu saya mau tanya. Ketika kita mendengar kata ziarah, ya kita sebagai orang Indonesia gitu ya, apa yang muncul pertama kali di dalam pikiran kita? Begitu dengar kata ziarah, ya, kuburan, betul Bapak Ibu ya. Jadi kita cenderung kalau bilang mau ziarah ke kuburnya siapa, ke kuburnya Akong, ke kuburnya Amah. Nah tapi konteks di sini itu berbeda ya. Bagi bangsa Israel, nyanyian ziarah itu berarti secara hurufiah itu artinya nyanyian pendakian. Kenapa dikatakan nyanyian pendakian? Karena kumpulan Mazmur ini dari 120 sampai 134 itu sering kali dinyanyikan oleh para peziarah yaitu orang-orang Israel yang datang dari berbagai tempat saat mereka itu datang ke Yerusalem. Jadi ketika mereka ke Yerusalem mereka itu sebutnya naik ke Yerusalem, makanya itu pendakian, kenaikan gitu ya, naik ke Yerusalem. Kenapa disebut naik? Karena secara geografis letak kota Yerusalem itu memang berada di atas Bapak Ibu. Jadi Yerusalem itu adalah tempat di mana Bait Allah berada dan orang-orang Yahudi dari berbagai tempat, dari berbagai kota, mereka itu dalam satu tahun ada 3 kali hari raya besar yang mereka itu harus ikuti. Jadi mereka akan datang ke Yerusalem dengan istilah makanya nyanyian pendakian. Jadi waktu mereka naik ke Yerusalem. Kalau kita mau lihat lebih jelas lagi dibandingkan dengan Lukas 10 ayat 30 Bapak Ibu. Kisah orang Samaria yang baik hati itu ada satu kalimat begini. Dikatakan ada seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Jadi menunjukkan Yerusalem itu posisinya di atas gitu. Nah hari raya besar apa yang mereka rayakan setiap tahun? Ada hari raya Paskah, ada hari raya Pentakosta, ada hari raya Pondok Daun. Itu tertulis di dalam Ulangan 16 ayat 16. Tapi Bapak Ibu kita sekali lagi tidak tahu dalam konteks Mazmur ini hari raya apa yang dimaksud. Jadi istilah saudara-saudara di ayat 1 ini kita bisa pahami itu sebagai saudara-saudara sebangsa atau seluruh umat Tuhan yang percaya, tapi itu juga bisa dipraktekkan di dalam komunitas terkecil yaitu keluarga Bapak Ibu. Nah pada saat begitu banyak orang Israel berkumpul di Yerusalem, semua orang itu diingatkan bahwa mereka itu bersaudara, mereka itu keluarga. Tidak peduli dia mau dari suku Yehuda, dia mau suku Benyamin, suku apapun, dimanapun mereka berasal, mereka itu bersaudara. Nah di tengah-tengah situasi seperti inilah Daud mengingatkan mereka tentang betapa indahnya kebersamaan di antara umat Tuhan. Karena Daud sendiri pernah merasakan masa Israel itu terpecah ya antara Yehuda dan keturunannya Saul begitu. Jadi mereka tuh terpecah tapi Daud yang mempersatukannya gitu ya dengan campur tangan Allah. Jadi Daud itu mengingatkan mereka betapa indahnya kebersamaan di antara umat Tuhan. Jadi semua perbedaan yang ada, semua perpecahan itu dileburkan di dalam kebersamaan. Nah Bapak Ibu, Mazmur ini itu bukan cuman berbicara saudara-saudara itu yang berkumpul atau tinggal bersama. Tapi dia katakan
berdiam bersama dengan rukun, Bapak Ibu. Jadi berdiam bersama dengan rukun. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu punya saudara, ya, saudara kandung atau apa gitu ya, yang tidak rukun, kita itu bisa merasakan betapa menderitanya ketika berkumpul bersama keluarga. Misalnya waktu Sincia begitu kan ya, masih ada orang tua atau masih ada ama akong, kita tuh harus kumpul gitu kan ya. Anak, cucu, menantu, pokoknya semua kumpul. Nah kalau tidak rukun, kalau tidak akur, Bapak Ibu bisa bayangkan nggak suasana itu? Rasanya itu ya berat sekali, kaki itu mau melangkah. Kenapa? Aduh malas gue mesti ketemu si A lagi, nanti mendengarkan dia ini. Gue malas ketemu si B lagi, nanti bertengkar. Itu sangat tidak menyenangkan. Tetapi kalau keluarga itu rukun, maka peristiwa berkumpul itu merupakan sesuatu yang mendatangkan sukacita, Bapak Ibu. Dan Alkitab mengatakan bahwa keluarga yang rukun itu disebut sebagai sesuatu yang baik dan indah. Kalau tadi di ayat yang kita baca ya. Jadi ada kata baik dan indah. Nah, pemunculan dua kata ini itu sekaligus menekankan adanya sebuah penekanan yang mendalam. Apalagi ditambah dengan kata sungguh di depannya. Bapak Ibu, sungguh. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa Inggris itu ada kata behold yang artinya lihat. Apa yang dilihat? Itu merupakan sebuah seruan untuk memperhatikan, untuk merenungkan makna dari apa yang dikatakan. Jadi lihat kalimat selanjutnya apa? Ini sungguh, kata alangkah baiknya dan indahnya. Jadi itu satu seruan untuk memperhatikan. Seruan ini menekankan pentingnya pesan tentang kebersamaan di dalam kerukunan. Bapak Ibu, kata baik dan indah cukup menarik untuk kita perhatikan. Jadi terjemahan bahasa Indonesia kata indah itu sebenarnya lebih tepat itu diterjemahkan sebagai kata menyenangkan. Jadi bukan sekedar indah. Kalau bahasa Inggris itu pleasant ya. Jadi bukan hanya indah. Kalau indah itu cuma kita lihat gitu ya. Kita bisa lihat. Tapi kalau menyenangkan itu dirasakan Bapak Ibu. Jadi baik dan menyenangkan kalau keluarga yang rukun itu. Baik itu selaras dengan penciptaan Allah. Ya, seperti di dalam Kejadian 1 di mana Allah menciptakan segala sesuatu dari hari pertama sampai hari ke-6. Allah katakan di hari terakhir sungguh sangat baik di Kejadian 1 ayat 31. Jadi sesuatu yang baik itu artinya adalah benar di hadapan Allah. Itu adalah sesuatu yang baik. Allah sendiri yang merancang keluarga, Allah yang menyediakan Adam seorang penolong yaitu Hawa untuk mendampingi dia, dan itu baik di mata Allah. Kemudian kata menyenangkan. Menyenangkan itu menunjukkan satu rasa senang, rasa sukacita, lalu ada rasa puas di dalamnya yang menyiratkan bahwa kerukunan itu tidak hanya benar tapi juga menyenangkan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, pada kenyataannya di dalam kehidupan tidak banyak hal yang baik tapi sekaligus juga menyenangkan. Kita biasanya hanya bisa memperoleh salah satunya. Misalnya sesuatu yang baik tapi itu tidak menyenangkan. Kalau kita bilang sama anak-anak kita suruh, ayo kamu belajar, kamu kerjakan PR, itu sesuatu yang baik bukan? Itu baik buat anak kita, kita pengen dia bertanggung jawab. Tapi menyenangkan gak buat anak kita? Oh, itu tidak menyenangkan ya, itu sesuatu yang membosankan begitu. Apalagi nih sekarang misalnya ya, dengan kondisi Cina semakin maju, kita orang tua itu pengen anak belajar Mandarin baik-baik. Belajar Mandarin itu baik gak? Baik banget. Tapi anak itu gak suka. Kita paksa, itu jadi tidak menyenangkan Bapak Ibu. Lalu ada hal yang menyenangkan, tapi itu belum tentu baik. Contoh. Kita suka makan makanan yang enak gitu ya. Tapi makanan yang enak itu kebanyakan yang dibakar, yang berlemak begitu ya. Yang kolesterolnya tinggi, itu enak. Kita makan itu menyenangkan sekali. Tapi tidak baik Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan menggambarkan keluarga yang rukun,
kebersamaan di dalam keluarga yang rukun itu adalah sesuatu yang bukan cuma baik tapi menyenangkan. Dua-duanya kita dapat dan Allah menikmati melihat keluarga yang rukun di dalam Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu, baik dan menyenangkan keluarga yang rukun itu. Lalu yang kedua, keluarga yang rukun itu berharga di mata Tuhan. Jadi pemazmur memberikan gambaran kepada kita di ayat kedua ya. Keluarga yang berdiam bersama dengan rukun itu dikatakan seperti minyak yang berharga. Minyak yang berharga di atas kepala dan meleleh ke janggut Harun gitu ya. Turun ke leher jubahnya. Jadi seperti minyak yang berharga. Gambaran ini sekilas memang kalau buat telinga kita ya agak asing begitu. Dan membingungkan, apa sih hubungannya gitu ya, keluarga yang rukun terus dibandingin sama minyak. Kayaknya dari dulu baca ayat ini kalau nggak benar-benar dipelajari apa ya hubungannya gitu. Kita juga mungkin males memikirkannya. Nah tapi ternyata kalau bagi umat Israel pada zaman itu, gambaran ini tuh sangat relevan dan berkesan. Karena apa? Di dalam budaya Yahudi, minyak itu menjadi salah satu elemen yang penting di dalam sebuah pesta. Jadi itu menggambarkan satu hal yang sukacita orang memakai minyak begitu ya. Kalau kita mengingat kisah Maria ya, waktu ada satu perjamuan bersama dengan Tuhan Yesus gitu. Maria itu menuangkan minyak narwastunya yang murni yang biasa disimpan oleh perempuan yang masih perawan untuk pernikahan. Lalu harga minyak narwastu itu mahal sekali dan ia meminyaki kaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya ya, sehingga bau semerbak itu memenuhi seluruh rumah itu. Itu ada di dalam Yohanes 12 ayat 2 sampai 3. Bapak Ibu, minyak itu melambangkan sukacita. Ketika ada pesta orang pakai minyak ya. Kalau tiap hari dalam kehidupan mereka cuman ke ladang nggak mungkin pakai minyak. Jadi kalau ke pesta pakai minyak yang wangi gitu. Nah, namun di dalam Mazmur 133 ini bukan sembarang minyak yang dimaksud. Jadi minyak yang untuk pesta aja udah istimewa. Ini lebih berharga lagi dari minyak itu. Kenapa? Karena minyak yang berharga ini dikatakan yang meleleh ke janggut Harun. Nah, Bapak Ibu, kita tahu Harun itu siapa? Dia adalah seorang imam besar yang dipilih dan ditunjuk oleh Tuhan. Jadi sesuai dengan konteksnya, pemazmur ini tampaknya sedang memikirkan minyak yang khusus untuk para imam. Minyak ini begitu spesial dan tidak boleh dibuat dan digunakan untuk keperluan lain. Hanya khusus untuk mengurapi si imam itu ya, Harun. Nah, Bapak Ibu, seperti itulah keberhargaan sebuah keluarga yang rukun. Jadi keberhargaan minyak ini bukan cuma satu-satunya poin loh. Pemazmur juga menekankan bahwa minyak tersebut itu sangat berlimpah. Kenapa kita tahu berlimpah? Karena waktu dituang, kalau minyaknya dikit nggak mungkin dia turun ya ke janggut gitu kan ya. Ke janggut terus ke leher ininya lalu sampai ke baju, ke jubah, ke semua. Jadi minyak itu berlimpah-limpah. Dan orang Israel ketika mendengar pernyataan ini itu pasti dapat membayangkan betapa semerbak harumnya minyak itu yang ditimbulkan ya. Dan itu sangat berharga. Bapak Ibu, keluarga yang rukun berharga di mata Tuhan. Dan itulah yang menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap keluarga yang percaya kepadanya. Tetapi kalau kita mau jujur, apa yang terjadi di dalam kehidupan keluarga orang percaya? Seringkali kita kurang menghargai orang-orang terdekat kita, anggota keluarga kita, entah itu pasangan kita, anak kita, orang tua kita. Ketika di luar kita berhadapan dengan orang lain, kita bisa berbicara dengan ramah, kita bisa tersenyum dengan begitu mudah. Lalu ketika orang membuat kita kesal ya di kantor atau di mana dengan teman, kita tuh udah jengkel rasanya, udah sampai di ubun-ubun. Tapi kita masih bisa tetap menjawab dengan baik, dengan tersenyum. Lalu ketika kita sampai di rumah Bapak Ibu, karena itu orang yang terdekat kita seolah-olah menjadi orang yang berbeda begitu ya. Kita berbicara kasar, tidak segan-segan kita meneriaki anggota keluarga kita, meneriaki anak kita, pasangan kita.
kita memaki, bahkan mungkin maaf kalau sampai ada yang main tangan seperti itu. Bapak Ibu, anggota keluarga adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Kerukunan di dalam keluarga itu sesuatu yang sangat penting. Dan itu adalah berkat Tuhan, kita harus menjaga dan melindungi. Itu yang kedua Bapak Ibu. Lalu yang ketiga kita mau lihat apa yang Mazmur katakan. Yang ketiga itu berdampak. Dari Mazmur 133 ayat 3 dikatakan keluarga yang rukun itu seperti embun gunung Hermon. Seperti embun gunung Hermon. Ini apalagi hubungannya ya? Keluarga rukun sama embun, coba kita pikir gitu kan ya. Nah Bapak Ibu, gambaran embun ini kita tidak boleh menafsirkannya secara hurufiah. Seolah-olah itu embun dari gunung Hermon itu bisa turun ke Bukit Sion. Karena apa? Jarak antara keduanya, antara gunung Hermon dan Bukit Sion itu, kalau saya baca-baca katanya jaraknya sekitar 400 km. Lalu saya iseng-iseng ketik gitu ya, tanya Mbah Google, kalau jarak 400 km itu kira-kira dari Semarang Jakarta ke Semarang begitu. Saya nggak tahu benar apa enggak ya, yang tahu silakan ini ya. Nah, Bapak Ibu itu jaraknya begitu jauh. Apa yang dimaksud dengan embun Gunung Hermon? Bapak Ibu, saya belum pernah ke Gunung Hermon begitu ya, tapi saya cuma lihat fotonya. Nah, Gunung Hermon itu merupakan sebuah istilah populer ya, embun Gunung Hermon itu sebuah istilah populer untuk menunjukkan betapa melimpahnya uap airnya. Jadi hal ini berhubungan dengan kondisi gunung tersebut yang terletak 9.000 kaki dari permukaan laut. Dan di sana sepanjang tahun itu selalu ada salju. Jadi selalu ada salju dan embunnya begitu tebal. Kemudian daerah di sekitar Gunung Hermon itu selalu hijau dengan pepohonan dan tanaman. Nah, lelehan air dari salju di puncak gunung ini menjadi sumber air yang tidak pernah surut bagi Sungai Yordan. Nah, Sungai Yordan sendiri merupakan penopang kehidupan bagi bangsa Israel. Jadi mereka itu sangat bergantung kepada Gunung Hermon dan Sungai Yordan. Nah, kebergantungan ini menjadi semakin besar ketika musim kemarau. Jadi Bapak Ibu, bagi orang Israel di waktu itu, embun itu seringkali dijadikan sebagai simbol berkat Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat di Kejadian 27 ayat 28 ya. Atau menyatakan kehadiran Tuhan. Dan embun juga sangat menentukan hasil panen. Jadi kalau tidak ada embun sama dengan tidak ada hujan. Nah, begitu pentingnya embun yang memberikan manfaat yang besar bagi umat Israel ya. Embun itu bisa menyegarkan, embun itu bisa memberi hidup. Jadi itu digambarkan sebagai keluarga yang rukun. Jadi ketika kita hidup dengan rukun, hidup kita, keluarga kita memberikan dampak yang sangat besar kepada orang lain. Secara khusus Bapak Ibu, kalau kita pasangan suami istri, maka dampak yang paling dekat adalah anak-anak kita yang melihat kita setiap hari. Jadi ketika anak bisa melihat papa mamanya rukun, saling mengasihi, anak-anak juga belajar untuk mengasihi Bapak Ibu. Jadi keluarga yang rukun dampaknya sangat besar. Lalu bagi orang lain yang melihat, kalau orang melihat, wah senang ya lihat keluarga kamu kok kayaknya akur banget gitu ya, saling mengasihi satu dengan yang lain. Bikin orang lain itu iri Bapak Ibu, tapi irinya yang positif gitu ya. Iri karena pengen punya keluarga kayak itu gitu loh. Nah itu loh cerminan dari keluarga Kristus. Sehingga orang lain yang melihat, kita boleh menjadi saksi Tuhan dan orang boleh melihat kasih Kristus di dalam keluarga kita Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, sadar atau tidak kerukunan dan keharmonisan dengan keluarga, dengan sesama itu adalah cara kita mengalami kepenuhan berkat Tuhan di dalam hidup kita. Jadi Allah yang adalah sumber berkat itu, Dia yang mempersatukan kita. Dan kita mau belajar menempatkan Allah itu seperti lagu yang tadi kita nyanyi, kepala atas keluarga kita, maka berkat itu tercurah. Tapi pasti saya tahu ya Bapak Ibu akan berkata begini, ya itu gampang untuk diucapkan, keluarga yang rukun. Bayangin tiap hari ketemu gitu ya. Iya betul Bapak Ibu, kita pasti punya pergumulan, kita pasti punya tantangan untuk
Membina keluarga yang rukun. Kenapa? Karena namanya tinggal bersama, pasti tidak terlepas dari konflik gitu ya. Tidak terlepas dari perbedaan pendapat di dalam keluarga. Kemudian udah hidup bersama selama bertahun-tahun, mungkin ada rasa sakit hati, ada kekecewaan karena harapan yang tidak tercapai. Kemudian ada masalah, ada kesalahpahaman. Itu semua membuat kita sulit sekali untuk menjadi keluarga yang rukun. Nah, ada tips yang kita bisa coba lakukan untuk memiliki keluarga yang rukun di dalam Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, mengampuni. Memberikan pengampunan kepada orang, anggota keluarga kita yang menyakiti kita. Karena itu juga merupakan perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Jadi jangan menaruh dendam, menaruh kepahitan di dalam diri kita. Lalu yang kedua, kita mau belajar mengasihi dengan tulus anggota keluarga kita. Kita mengasihi dengan mau menerima pasangan kita atau anak kita dengan segala keberadaannya, dengan kelebihannya, dengan kekurangannya, dengan hal-hal yang menyebalkan, dengan hal-hal yang menyenangkan. Kita belajar untuk mengasihi dengan tulus. Lalu melayani dengan rendah hati. Di dalam satu keluarga, Bapak Ibu, kita harus saling melayani, memberi diri. Bukan merasa hanya saya yang harus dilayani selalu, tidak. Tapi belajar untuk saling melayani. Nah, Bapak Ibu, saya memberikan satu ilustrasi yang sederhana yang mungkin bisa membuat kita membayangkan begitu ya. Untuk membina satu keluarga yang rukun. Bapak Ibu, ini gambar, saya tidak lagi promosi gitu ya, rujak kolam Medan begitu. Saya suka sekali makan rujak kolam Medan. Nah, biasanya kalau pesan, suami yang pesan, jadi saya jarang pesan gitu kan ya. Saya cuma duduk nungguin. Tapi pas satu kali karena lama jadi saya iseng, saya lihat. Nah, yang saya lihat yang menarik itu daftar harganya. Jadi di menu itu tulisannya apa ya, kecil banget. Yang pertama itu kan rujak reguler gitu ya, harganya berapa. Kemudian rujak request harganya berapa. Lalu ada lagi rujak spesial. Nah, Bapak Ibu, saya tuh iseng nanya sama yang jual begitu ya. Apa bedanya Mas rujak request dan rujak spesial sama reguler? Oh, kata Masnya begini. Kalau request artinya ibu minta misalnya nggak mau pakai ini, nggak mau pakai itu. Jadi dicas ditambah harganya berapa ribu begitu. Terus kalau rujak spesial artinya kita boleh pilih buah-buah yang kita mau. Apa hubungannya sama keluarga yang rukun, coba Bapak Ibu. Jadi saya membayangkan ketika kita menjalani kehidupan berumah tangga, pasti ada ya hal-hal yang kita tidak sukai dari pasangan kita, betul nggak? Pasti ada hal-hal yang menyebalkan bagi kita. Mungkin misalnya yang sederhana nih ya, yang baru married misalnya tiba-tiba, ternyata suaminya ngorok atau istrinya ngorok, itu mengganggu kita tidur gitu kan ya. Itu tidak menyenangkan buat yang suka tidur di dalam kesunyian. Lalu mungkin ada hal-hal yang lain lagi, mungkin dia terlalu resik gitu ya, terlalu rapi, nggak sengaja taruh barang di kursi, diomelin begitu. Ada yang kayak begitu. Nah, Bapak Ibu, ketika saya makan rujak itu, saya juga sama. Saya tuh nggak suka yang namanya ubi. Ubi itu bagi saya mengganggu, Bapak Ibu. Tapi kalau saya mau bilang saya nggak mau ubi, saya harus bayar tambah 5.000 ya kalau nggak salah. Saya nggak rela. Jadi ya udah biarin aja gitu kan, itu ubi ya masuk aja. Terus apa yang saya lakukan? Ya ubinya agak mengganggu, saya pinggirin, saya pisahin dikit kan, saya taruh di pinggir. Saya makan yang saya suka, saya nikmati. Yang saya nggak suka ya udah dipinggirin aja, nggak apa-apa. Saya nggak usah makan itu gitu loh. Jadi ketika kita berkeluarga, ada hal-hal yang kita nggak suka begitu, itu jangan dijadikan sesuatu yang tuntutan kita yang harus dibuang gitu. Kalau kita mau buang itu, ada harga yang kita harus bayar. Mungkin kita akan bertengkar, mungkin kita akan diam-diaman karena saling nggak suka, dia nggak suka ditegur gitu ya. Jadi kita belajar untuk ya udah diterima gitu. Itu pasangan saya, dia ya memang begitu. Saya belajar menerima. Jadi itu jangan diperhatiin gitu. Itu jangan difokus. Fokus aja sama yang kamu suka. Fokus dengan pasangan kamu, hal-hal baik yang kamu sukai dari dia. Itu yang kamu perhatikan. Maka kita akan tambah mencintai pasangan kita. Betul Bapak Ibu? Kalau diperhatikan yang kita nggak suka terus, kita pasti sebel. Tapi coba lihat yang baiknya, yang menyenangkan. Misalnya saya suka makan jambunya, saya suka makan apanya lagi. Nah, saya nikmati itunya aja begitu. Lalu kalau misalnya yang
rujak spesial. Itu lebih berat lagi Bapak Ibu. Karena hanya memilih yang dia suka. Jadi yang dia suka aja. Gak bisa kalau kita menikah, kita membangun keluarga. Kamu cuma mau yang baik-baiknya aja yang kamu suka. Yang menyenangkan kamu begitu. Gak bisa, kita gak bisa seperti itu. Kalau kita memilih seperti itu, wah harganya lebih mahal lagi yang harus kita bayar begitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna Bapak Ibu. Kita belajar untuk menerima. Bapak Ibu, kerukunan bisa terjadi ketika kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa yang sudah ditebus dengan darah Kristus yang mahal dan berharga, yang memampukan kita untuk menerima anggota keluarga kita, yang memampukan kita untuk mengasihi keluarga kita, yang memampukan kita untuk mengampuni anggota keluarga kita. Mari kita bersama-sama terus berjuang untuk memiliki keluarga yang rukun di dalam Tuhan, sehingga hidup kita bisa bahagia, menjadi sesuatu yang baik dan menyenangkan, dan menghargai keluarga kita karena mereka berharga. Kemudian kita bisa memberikan dampak sebagai saksi Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah boleh berbicara kepada setiap kami. Tuhan, Engkau yang boleh menolong kami untuk terus berusaha mengejar untuk membangun sebuah keluarga yang rukun di dalam Tuhan, sehingga hidup kami juga boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh menjadi saksi-Mu yang hidup ya Tuhan bagi orang-orang yang di sekitar kami. Ampuni ya Tuhan jikalau selama ini kami banyak menyimpan kepahitan, menaruh kebencian kepada pasangan kami, anak kami ataupun orang tua kami. Ajarkan kami untuk belajar mengampuni. Ajarkan kami untuk belajar mengasihi mereka ya Tuhan. Dan menerima mereka apa adanya. Karena kami adalah manusia yang berdosa ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang boleh memampukan kami di dalam segala keterbatasan kami. Dan kami percaya ya Tuhan, di dalam Kristus yang menjadi juru selamat kami, tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.